Wassalam amma ba'du. Kita lanjutkan membaca kitab Wasoyil Abalil Abna karya Syekh Muhammad Syakir, Syekh Ulama Al-Iskandariyah yang di Mesir. Sekarang kita sudah melanjutkan ya bunaya kedua, dari pertama tapi ya bunaya kedua. Ingkun tatak balu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunaya, wahai anakku, kata seorang ustadz, ingkun tatak balu nasihatan nasihin fa anna ahaqqu man takbalu nasihatahu. Wahai anakku, jika engkau menerima nasihat orang yang menasehati, ya ini aku sebagai orang tuamu, sebagai gurumu, fa anna ahaqqu man takbalu nasihatahu, maka sayalah yang paling berhaknya seseorang yang engkau terima nasihatnya. Ini kata ustadznya atau kata ayahnya, wahai anakku, jika engkau ingin menerima nasihat orang yang menasehati, maka saya itu lebih berhak yang engkau terima nasihatnya. Kenapa? Wa anna ustaduka, saya ini gurumu, wa muallimuka, dan yang mengajarimu, wa murabbi ruhika, dan yang mengurusi ruhmu. La tajidu ahadan ahroso, tidak ada yang engkau dapati seseorang pun ahroso yang lebih semangat ala manfaatika atas kemanfaatan ilmumu, wasolahika dan kemaslahatanmu, mini tibatan, mini itu daripada diriku. Jadi seorang ustadz itu yang paling kalian turuti nasihatnya. Jangan sampai nasihat itu diabaikan, karena ustadz adalah wa muallimuka wa murabbi ruhika. Selanjutnya, ya bunaya, wahai anakku, inna laka nasihun aminun faqbal ma ulqihi alaika minan nasaihi wa'mal bihi fi huduri wa bainaka wa baina ikhwanika wa baina nafsika. Wahai anakku, sesungguhnya aku laka bagimu nasihun aminun, orang yang memberikan nasihat yang harus engkau percayai, aminun yang terpercaya. Fakbal ma ulkihi, maka nerimalah ma nasihat itu, ma sesuatu ulkihi yang saya lontarkan hi kepada emak, yang saya lontarkan nasihat itu alaika kepadamu, minan nasoihi, dari beberapa nasihat-nasihat. Engkau terima nasihat itu, tapi jangan sebatas diterima juga, wa'mal bihi fi huduri, dan actionkanlah, amalkanlah olehmu bihi nasihat itu, fi huduri ketika engkau hadir, wa bainaka dan di antaramu, wa baina ikhwanika dan di antara saudara-saudaramu, wa baina nafsika dan di antara diri-dirimu. Jadi ketika dinasehati, engkau terima dan kerjakan. Ketika engkau sendirian bersama teman-temanmu, bahkan untuk dirimu pun engkau harus amalkan. Ya bunaya, selanjutnya, ya bunaya, wahai anakku, idza lam ta'mal binasihati fi khalwatika faqallama tuhafidhu 'alaiha baina ikhwanika. Tatkala engkau tidak mengamalkan nasihat-nasihatku ketika kau di dalam waktu sepimu kesendirian, tapi engkau tidak mengamalkan nasihat seorang guru, faqallama tuhafidhu 'alaiha baina ikhwanika, maka bagaimana lagi engkau dapat menjaga nasihat tersebut kepada teman-temanmu. Sendirian saja tidak diamalkan nasihatnya, apalagi nanti depan teman-temannya. Jadi harus diterima dan diamalkan. Selanjutnya, ya bunaya, wahai anakku, idalam tatakhidni qudwatan fabiman taqtadi wa 'allama tujahidu nafsaka fil julusi amami. Wahai anakku, jika engkau tidak menjadikanku sebuah qudwah, sebuah panutan, sebuah contoh dalam mencari ilmu, ini ustadznya ustadz alim ya, bukan ustadz gadungan nih. Makanya di sini katanya idalam tatakhidni qudwatan fabiman taqdadi. Wahai anakku, jika bagaimana engkau tidak menjadikanku sebagai qudwah, sebagai suri tauladan, fabiman taqdadi, maka dengan siapa lagi yang engkau ikuti? Masa mengikuti orang lain gitu kan? Harus ikuti gurunya.
Karena tadi di sini gurunya itu mengurusi wa anna ustaduka wa muallimuka wa murabbiruhika, berarti guru ruh juga nih. Jadi kata Abu Demyati, guru itu ada dua, guru pengajar dan guru ruh. Jadi ini sekaligus nih, ustadznya ini guru ruhnya juga yang mengurusi dalam hatinya. Ini keren banget nih, seorang guru ruh. Jika engkau idza lam tatakhidni qudwatan fabiman taqtadi, jika engkau tidak menjadikanku sebagai panutan, sebagai qudwah, suri tauladan, fabiman taqtadi, maka dengan siapa lagi engkau menjadikan panutan? Wa allama tujahidun nafsika, engkau bersungguh-sungguh berperang, bersungguh-sungguh ya, nafsaka terhadap dirimu, fil julusi, ketika duduk, amami, di hadapanku. Jadi ketika engkau duduk di hadapanku seorang guru, maka engkau harus bersungguh-sungguh. Jadikan aku panutan, jadikan aku suri tauladan, kata gurunya. Karena gurunya ini tahu ya proses bagaimana seorang yang murid mencari jalan ilmu. Ya bunaya, wahai anakku, innal ustadza la yuhibbu min talamidihi illa as-salihah al-mu'addaba, fahal yasurruka ayyakuna ustaduka wa murabbi ghairu radin angka wala tami'in fi salahik. Sesungguhnya ustad la yuhibbu, ia tidak mencintai, min talamidihi, dari murid-muridnya. Jadi ustad tidak akan mencintai murid-muridnya kecuali illa as-salihah al-mu'addaba, kecuali muridnya itu soleh, al-mu'addaba, yang beradab, berakhlak, bermoral. Fahal yasurruka an yakunna ustaduka, maka apakah engkau membuat senang ustadmu, wa murabbika, dan yang mengurusimu, kemudian ketika mereka enggak senang, ghairorodin, mereka tidak ridho, anka, darimu, wala tomiin fi solahika, maka engkau jangan merasa pengen fi solahika, dalam kemaslahatanmu. Maka ketika guru enggak ridho, engkau tidak akan baik, engkau tak akan menjadi seorang yang baik jika guru tidak mencintaimu dan engkau tidak beradab. Ya bunaya, wahai anakku, inni uhibbulaka al khaira fasa'idni ala isalil khairi ilaika bit ta'ati wal imtisali lima amurruka bihi min makarimil akhlak. Wahai anakku, sesungguhnya aku mencintaimu al khaira, jika kamu berbuat kebaikan. Fasa'idni, maka fasa'idni ala isalil khairi ilaika bit ta'ati, maka kerjakanlah ini perintahku, ala isalil khairi, atas menyampaikan kebaikan, ilaika, kepadamu. Nyambung dengan apa? Mengerjakan kebaikan, bit ta'ati, dengan taat, wal imtisali, dan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, lima amuruka, kepada yang saya perintahkan kepadamu, min makarimil akhlaki, dari mulia-mulianya, beberapa mulia-mulianya akhlak. Ya bunaya, wahai anakku, al-khuluqul hasanu zinatul ihsan fi nafsihi wa baina ikhwanihi wa ahlihi wa isyiratihi. Wahai anakku, akhlak yang bagus merupakan perhiasan manusia pada dirinya. Di akhlak itu merupakan perhiasan. Wa baina ikhwanihi, dan di antara saudara-saudaranya. Wa ahlihi, dan keluarganya. Wa asyiratihi, dan pergaulannya. Fakun hasanal khuluq, maka jadilah engkau orang yang bagus akhlaknya. Ketika engkau bagus akhlaknya, bersama ikhwan, bersama ahli, bersama keluarga, pergaulanmu bagus gitu. Wa asyiratihi, keluarga dan pergaulanmu bagus. Fakun hasanal khuluq, maka jadilah engkau bagus akhlaknya, yahtarimka annas, maka manusia memuliakanmu. Ketika manusia memuliakanmu, wa yuhibbuka, dan manusia mencintaimu jika akhlak kita bagus, teman-teman. Jadi ini syarat salah satunya peran ilmu itu ya akhlak ya. Semakin kita berilmu semakin berakhlak sebenarnya. Itu peran ilmu. Makanya sampai ada perkataan Habib Al-Jufri itu, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Sebenarnya orang yang berilmu itu
harusnya lebih beradab karena dia memiliki memiliki kontrol ya, karena ada ilmunya jadi dikontrol adabnya gitu. Jadi banyak sih orang yang berilmu sekarang ya lupa akan akhlak. Yang saya sebutkan, saya pernah nulis itu kan, jago agama tapi tak berakhlak, atau jago ilmu tapi tak berakhlak. Itu udah saya tulis dalam buku saya. Ya bunaya, wahai anakku, idalam tazayyin ilmaka bikarami akhlakika kana ilmuka adarru alaika min jahlika fa innal jahila ma'dzurun bi jahlihi wala udrolil alimi inda nasi idalam yatajammal bimahasini syiyami. Wahai anakku, jika engkau tidak menghiasi ilmumu dengan akhlakmu, karena ilmuka adarra, maka ilmumu akan menjadi bahaya alaika kepadamu min jahlika, daripada kebodohan. Jika ilmu tidak dihiasi dengan akhlak, maka dia bagaikan king cobra yang kapan-kapan akan mematokmu gitu. Bahkan dia lebih berbahaya daripada kebodohanmu. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Fa innal jahila ma'dzurun bi jahli. Sesungguhnya orang yang bodoh itu dimaaf karena kebodohannya, karena nggak tahu kan, jadi dia dimaaf tuh. Dia orang yang minum bir, minum arak, ngeganja, ngegele, narkoba, dia nggak tahu karena ganja itu nggak memabukkan atau garam, nggak apa-apa tuh, karena dia ma'dzur, nggak tahu dengan kebodohan itu. Kalau yang sudah tahu lalu kemudian diminum, lebih bahaya itu kesalahannya. Wala udrolil alimi indanas, dan tidak ada uzur, tidak ada maaf lil alimi bagi orang yang alim, indanasi di sisi manusia, idalam yatajammal, jika ia tidak memperbaiki akhlaknya, bimahasinis syiyami, dengan kebaikan-kebaikan yang baik. Ya bunaya, wahai anakku, la ta'tamid ala muraqabati laka fa inna muraqabataka linafsika afdalu wa anfa'u laka min muraqabati lak. Wahai anakku, janganlah engkau selalu bersandar atas pengawasanku. Jangan hanya diawasin aja gitu loh. Kamu kan udah dewasa, udah punya ilmu, jangan selalu diawasin. Jangan selalu bersandarlah atas pengawasanku. Kalau nggak ada saya, nggak ada gurunya, kata gurunya kamu melenceng gitu, nggak seharusnya gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak ada saya, kamu harus baik akhlaknya. Laka, kepadamu, fa inna muraqabataka, karena sesungguhnya pengawasanmu, linafsika, untuk dirimu, afdolu, lebih utama, wa anfa'u, dan lebih manfaat, laka, kepadamu, min muraqabatilaka, daripada pengawasanku terhadapmu. Jadi lebih baik kita ngawasin diri. Nah, karena tadi kita ada ilmu, jadi ilmu itu yang mengontrol akhlak kita. Ya bunaya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku, bersabda sinten Muhammad sallallahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha istakhlasa hadza dina li nafsihi wala yasluhu lidinakum illa sakha'u wa husnul khuluq ala fazayyinu dinakum bihima. Kata Nabi, sesungguhnya Allah istakhlasa, telah membersihkan, hadza dina, agama ini, linafsihi, kepada dirinya. Wala yasluhu lidinikum illa sakha'u, dan tidak maslahat lidinikum, agama kalian, illa sakha'u, kecuali orang yang dermawan, wa husnul khuluq, dan bagusnya akhlak. Agama kita tidak akan mengefek kepada kita jika kita tidak mengamalkan akhlak. Ala fazayyinu dinakum bihima, ingatlah, maka hiasilah agama kalian, bihima, dengan keduanya, sakho dan husnul khuluq. Wallahu a'lam bishawab. Nanti dilanjutkan ad-darsus tsani. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.